Ada pertanyaan? Silakan. Soal nama anak tadi, kalau kita tahu ada orang yang memberi nama anaknya dengan nama salah satu nama Allah, itu dirubah atau dikasih abad depannya. Misalnya salah satu anak kita atau anak tetangga kita Ar-Rahman, ya tambah Abdurrahman, Al-Malik Abdul Malik, Al-Aziz Abdul Aziz, dan seterusnya. Nama Allah boleh kita pakai dengan abad, Abdurrahman, Abdullah, Abdul Malik, dan seterusnya. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya tidak boleh, haram. Ya. Tanpa alif lam boleh, Hakim, Imam Hakim misalnya, ya kan? Atau panggilan Aziz, Rahman, Rahim, ya, tanpa alif lam. Wallahu. Kalau kita tahu itu dia kan nanya itu, apakah kita bisa langsung kasih tahu gitu aja atau nunggu dia nanya tuh? Kalau kira-kira dia sikoh sama kita, percaya sama kita, nggak masalah. Pak, nggak boleh itu nama kayak gitu, gitu. Tapi kalau kira-kira dia nggak sikoh, bahkan baru kenal, ya jangan ya. Buat apa? Ya. Kalau kira-kira dia sikoh, dia suka nanya-nanya sama kita, ya, nah, sampaikan, nggak masalah. Amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu Ustaz, yang disebut tadi kita harus merujuk pemahaman sahabat, tabi'in, dan ulama. Kalau yang tiga di awal itu kan sudah jelas. Karena kalau yang ulama itu Ulama itu sebetulnya kita nggak usah nyari-nyari ya. Ulama siapa ya? Nah, karena sebetulnya sudah ada, ya. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, atau bin Abi Rabbah, Hasan Basri, dan seterusnya. Nah, sekarang Syalbani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan lain-lain. Barangkali yang antum perlu tanyakan, yang perlu kita bahas ya, siapa yang kita tanya tentang ulama abad ini, ya. Kalau kita nyari-nyari ya bahaya, ya. Coba antum nyari sendiri ulama, ya. Ntar ketemunya yang tampil di televisi, ya, yang tampil di internet, yang, nah, maka tanyakan, jangan nyari-nyari sendiri. Maka kriteria ulama, misalnya saya jawab pertanyaan antum, oh gampang. Kalau pengen tahu kriteria ulama, saya sebutkan 1 begini, 2, 3, 4, antum cari sendiri, insya Allah antum bingung, ya. Besar kemungkinan nggak ketemu, malah salah, gitu ya. Nah, maka tanyakan saja, ya. Nah, tadi saya sudah jawab untuk abad ini sebagaimana yang diucapkan oleh para imam tentang Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Jibrin. Wallahu a'lam. Mengenai mahram tadi, sebagian saudara-saudara kita mengikuti peraturan dari salah satu pesawat kerajaan Saudi, di mana ada salah satu aturan harus ada surat mahram bagi wanita di bawah 40 tahun. Apa memang ada dalilnya 40 tahun ini sebagai batas mahram? Saya nggak tahu. Barangkali pemerintah Saudi kan banyak ulama di sana, lebih tahu ya. Bukan barangkali, pasti lebih tahu. Barangkali ada dalil, ya tinggal tanyakan saja. Mungkin ada yang akses ke sana, atau mungkin di peraturan itu ada, di situ disebutkan sabda Nabi bahwa wanita di atas 40 tahun tidak perlu mahram. Itu harus sabda Nabi, ya. Setidaknya para sahabat, ucapan seorang sahabat yang tidak dibantah oleh sahabat lain. Kalau tidak ada, ya tidak boleh kita menjadikan si A, si B, si C
negara A, negara B, negara C sebagai dalil. Dalil adalah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah. Adakah yang lain di luar itu sebagai dalil? Nggak ada. Ucapan Imam Syafi'i bukan dalil, fatwa Imam Malik bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Inilah manhaj salaf, merdeka dari semuanya, hanya tidak merdeka dari Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.